Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas dua kompetensi dasar. Di antaranya adalah tentang menjelaskan, menganalisis konsep usul fikih, kemudian menganalisis sumber-sumber hukum Islam. Untuk selanjutnya kita membahas kompetensi dasar yang baru, yaitu adalah tentang menganalisis konsep ijtihad dan bermadhab dalam Islam, atau kita bisa dikatakan kita masuk ke bab 3, yaitu tentang materi konsep ijtihad dan bermadhab dalam Islam. Kata ijtihad ini mungkin sering kita dengar ya, namun kita tentu masih ngawang-ngawang ya, masih menerka-nerka apa sih sebenarnya ijtihad dan bagaimana konsep ijtihad tersebut dalam Islam. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep ijtihad dalam Islam. Konsep ijtihad ini penting untuk dipelajari karena kita minimal ya mengetahui bahwa setelah Rasul wafat, Islam menyebar di seluruh dunia dan sudah melewati berbagai zaman yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Oleh karenanya, hukum dan peristiwa hukum menjadi baru sehingga perlu ada kepastian hukumnya. Nah, kepastian hukum tersebut dapat ditempuh dengan cara ijtihad. Nah, jadi contoh mudahnya lah ya, kenapa ijtihad itu penting dalam kehidupan kita. Seperti kita sekarang bertransaksi jual beli, pada zaman Rasul penjual dan pembeli harus bertemu, kemudian harus ada barangnya di tempat, kemudian dilaksanakan akadnya langsung di tempat. Bahkan ada namanya hak khiyar, hak untuk bagi pembeli yang untuk memilih atau apakah melanjutkan atau menghentikan transaksinya. Namun dengan perkembangan zaman di zaman teknologi sekarang, dengan munculnya e-commerce ya, seperti Shopee, Lazada misalnya, Tokopedia, kita belanja ya tidak harus ketemu dengan penjual, barangnya juga tidak ada karena kita hanya mengklik gambar. Ya, transaksinya hanya klik beberapa kali saja, barang datang dan akhirnya transaksi terjadi. Nah, hal ini perlu diijtihadi bagaimana hukumnya. Itu adalah salah satunya fungsi dari ijtihad. Konsep ijtihad ini sangat penting, minimal kalian tahu apa sih metode istinbat atau cara yang dilakukan oleh para ulama untuk menghukumi kasus tersebut, atau dalam hal maksimalnya kalian menjadi ulama itu tersendiri atau kalian yang berijtihad. Ya, kedepannya siapa tahu yang belajar dengan Bapak sekarang ke depan menjadi ulama besar ya, mampu memiliki kapasitas untuk berijtihad. Bagaimana konsep ijtihad dalam pandangan Islam? Mari kita bahas sama-sama pada video pembelajaran berikut ini. Baik, kita akan bahas tentang ijtihad dalam Islam. Apa itu? Bagaimana konsep ijtihad dalam Islam? Mari kita bahas sama-sama.
Pertama, Bapak akan memberikan pengantar. Jadi sebagai setiap muslim, setiap hal yang dilakukan diupayakan agar selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak tersebut disampaikan melalui kitabnya, juga melalui contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi tentu sebagai seorang muslim kita pengen hidup itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah agar kita selamat dan tentu masuk ke surganya. Namun ternyata kehendak Allah yang terdapat dalam Al-Quran secara umum ada yang mudah dipahami secara jelas maksudnya. Bagi contoh kewajiban sholat, ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, itu mudah ya secara pengertian dan secara pemahaman nas hukumnya itu mudah. Tapi ada juga yang harus dipelajari lebih mendalam agar mengetahui maksudnya. Contoh ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi orang yang dicerai itu masa idahnya 3 quru. Nah, quru di sini ternyata tidak bisa langsung dijelaskan apakah yang dimaksud dengan quru. Nah, quru ini ternyata ada 2 pengertian. Ada quru dalam pengertian suci, ada pengertian haid. Jadi apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Nah, itu adalah perlu pengetahuan yang lebih mendalam. Selain itu, dalam pelaksanaan hukum Islam seringkali menemukan hal-hal yang mendesak seperti kedaruratan di mana hukum tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya ya. Maka hal tersebut perlu difikirkan jalan keluarnya. Contoh ya, yang terkini, sholat berjamaah pada masa wabah. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu disikapi hukumnya. Jadi ketika ada sebuah hukum yang jelas ya seperti mendirikan sholat berjamaah, namun ternyata dalam peristiwa yang darurat ya, yang darurat dalam hal ini misalnya ada wabah seperti COVID misalnya, maka perlu dipikirkan jalan keluarnya. Sebagai contoh misalnya fatwa MUI ya tentang sholat berjamaah di yang zona merah itu ditiadakan untuk sementara. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hasil hukum Islam yang menemui sebuah kedaruratan. Kemudian dengan berkembangnya wilayah Islam dan bergantinya zaman, terdapat kasus-kasus baru yang tidak terdapat pembahasannya secara langsung dalam nas. Oleh karenanya hal ini diperlukan hukum. Contoh transaksi barang secara online. Jadi seiring dengan luasnya wilayah Islam, menyebarnya Islam ke seluruh dunia, kemudian bergantinya zaman, ternyata ditemukan kasus-kasus baru. Kasus-kasus baru ini perlu hukum ya, perlu kepastian hukumnya. Nah, oleh karenanya melihat hal-hal ini ya, bagaimana menghasilkan hukum dari nas-nas yang tidak qot'i ya, tidak jelas atau lafadznya masih umum, kemudian ketika ingin mengaplikasikan sebuah hukum itu ada keadaan lain atau keadaan darurat, kemudian ternyata menemui kasus-kasus hukum baru, maka diperlukan kesungguhan dari orang yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut. Kesungguhan ya untuk menemukan hukum-hukum ya, baik hukumnya yang ada namun tidak jelas atau ambigu atau umum, atau yang misalnya ketika pelaksanaan hukumnya menemui keadaan darurat, atau misalnya ketika kasus-kasus baru itu ada. Nah, kesungguhan untuk menggali hukum-hukum atas hal tersebut itu dinamakan kegiatan ijtihad ya. Jadi di pengantar ini ingin Bapak sampaikan bahwa ijtihad ini sangat penting untuk dilakukan atau untuk dipelajari, karena ini akan berkaitan dengan kelangsungan kehidupan agama Islam. Nah, itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan dengan pengantar ini bisa menstimulus kalian untuk bisa semakin tertarik mempelajari usul fikih ya, dalam hal ini mempelajari ijtihad.
Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad merupakan berasal dari ijtihada yajtahidu ijtihadan, ya, yang diambil kata asalnya dari jahada yajhadu jahdan, yang berarti kesungguhan atau sepenuh hati, atau juhdun, ada jahdan ada juhdan, kalau dimarfukan jadi jahdun atau juhdun, yaitu adalah kesanggupan dalam melakukan hal-hal yang sulit. Jadi ada kata kuncinya sebenarnya yang menjadi dipakai juga nanti dalam pengertian secara istilah, yaitu adalah kesungguhan sepenuh hati. Jadi memang kegiatan berijtihad ini tadi karena kegiatannya itu seperti menggali hukum-hukum yang ambigu, menggali hukum-hukum yang tidak ada, menggali hukum-hukum yang menemui keadaan darurat, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, ya, dengan kesungguhan. Adapun secara istilah, badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyyin bi tariqil istinbati, mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Secara garis besar, uraian pengertian ijtihad memiliki penjelasan sebagai berikut. Pekerjaannya apa berijtihad itu? Yaitu adalah mengerahkan daya fikir sekuat-kuatnya. Pelaku ijtihad disebut apa? Sebagai ahli fikih yang mencapai persyaratan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan hukum terhadap suatu masalah. Adapun sifatnya, sifat hukumnya nanti hasilnya tentu bukan hasil yang qot'i, karena ini adalah ijtihad, ya, atau pemikiran manusia. Maka hasilnya masih dzonni, kecuali ketika hasilnya tersebut disepakati oleh seluruh ulama, itu namanya ijma, ya. Ketika sudah ijma, itu sudah menjadi qot'i. Kemudian dasar atau sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Sistem atau kaidah istinbatnya adalah metode atau sistem tertentu yang teratur dalam ilmu usul fikih, ya, baik berupa sistem sumber hukum maupun kaidah hukum dan bahasa. Kalian gak usah terlalu banyak memikirkan dulu, ya, hal-hal pengertian ini. Intinya secara umum pengertian ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh, ya, untuk memperoleh hukum dari cara-cara istinbat. Ya, cara-cara istinbatnya diantaranya sudah kita pelajari dalam sumber hukum Islam. Ya, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada masalah mursalah, dan lain sebagainya. Dan hasil ijtihad ini masih bersifat dzon, ya, bukan qot'i. Selanjutnya nanti akan kita bahas istilahnya, nanti akan disinggung di slide-slide selanjutnya. Adapun dasar hukum ijtihad ada di Quran surat An-Nisa ayat 105, ya, in anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu supaya kita berhukum dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, namun yang dikehendaki oleh Allah itu tidak semua secara tersurat, ada yang secara tersirat dan ada juga yang secara ilatnya, ya, ada yang secara maslahatnya yang diambil. Nanti akan kita bahas ya di macam-macam ijtihad. Jadi intinya ijtihad ini dasar hukumnya adalah supaya kita selalu berhukum atau selalu beramal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 59 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Apabila kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kembalikan kepada Allah dan Rasul inilah yang dimaksud atau menjadi peluang dilakukannya ijtihad, ya, karena ijtihad ini diantaranya nanti mencari hukum-hukum yang tersirat,
ya yang terkandung dalam Al-Qur'an meskipun secara tidak secara tersurat ya, tersurat dan tersirat, paham ya bedanya. Jadi harus dicari ya apa yang kesesuaiannya dengan makna-makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian persetujuan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang cukup populer, yakni hadis yang intinya Rasulullah SAW menanyakan bagaimana ketika Mu'adz diutus ke Yaman, bagaimana dia akan berhukum ya, ketika ada suatu masalah bagaimana dia cara berhukumnya. Maka Mu'adz menjawab, yang pertama dengan Al-Qur'an atau kitabullah, ajtahidu bi kitabillah ya, kemudian pabi sunnati Rasulillah, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian ajtahidur ra'yi ya, yaitu dengan ijtihad menggunakan akal pikiran. Dan Rasulullah ternyata menyetujui apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut. Bahkan disebutkan bahwa Allah telah memberi taufik ya kepada Mu'adz bin Jabal atas pendapat tersebut. Itu adalah dasar hukum ijtihad. Adapun hukum-hukum berijtihad itu ada 4 ya, ada wajib ain, ada wajib kifayah, sunnah dan haram. Wajib ain secara umumnya bisa Bapak katakan, jadi ketika seorang mujtahid ya, hanya ada satu-satunya dia yang bisa berpendapat dan dia bisa yang pantas untuk memberi fatwa tentang, memberi ijtihad tentang suatu masalah, maka itu wajib dia berijtihad atau statusnya dia sebagai hakim. Jadi satu-satunya, dia gak ada lagi yang bisa ditanyai lagi untuk hukum tersebut, maka mujtahid tersebut wajib ya untuk melakukan ijtihad. Namun ada juga wajib kifayah. Wajib kifayah itu beda dengan wajib ain. Kalau dalam wajib kifayah misalnya terdapat beberapa ulama yang pantas atau yang memiliki kapasitas untuk ditanyai tentang suatu kasus baru atau kasus yang masih ambigu hukumnya, maka dengan jawaban dari salah satu ulama tersebut itu sudah cukup untuk menghasilkan atau menghilangkan kewajiban berijtihad. Ada juga ijtihad yang hukumnya sunnah, yaitu adalah ijtihad yang hukumnya belum atau realitasnya itu belum terjadi ya, tapi masih dalam angan-angan atau misalnya dalam prediksinya para ulama ya. Jadi diprediksi kayaknya ini nanti bakal terjadi, maka dibuat dulu hukumnya, yaitu sunnah ya, atau belum ditanyakan oleh seseorang. Namun ada juga ijtihad yang haram. Nah, ijtihad yang haram ini ijtihad yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak boleh diijtihadi. Apa saja yang tidak boleh diijtihadi? Itu ada 2 hal minimalnya. Yang pertama ada yang qat'iyus subut ya, dan qat'iyud dilalah. Artinya yang memang hukumnya sudah pasti. Contoh ya, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang yang berzina baik laki-laki dan perempuan dicambuk 100 cambukan, mi'ah 100. Enggak boleh diijtihadi, oh dulu 100 sekarang 150 ya, atau dikurangi aja 50. Enggak boleh, karena mi'ah di sana adalah sesuatu yang qat'i. Ya, adapun ya atau hadis yang mutawatir itu tidak boleh diijtihadi, atau ketetapan yang sudah ijma. Contoh ya Al-Qur'an ya, pembukuan Al-Qur'an sekarang ya. Itu salah satu contoh ijtihad yang haram. Intinya ijtihad yang haram itu ijtihad terhadap hal-hal yang dilarang untuk diijtihadi karena sudah jelas hukumnya ya. Lanjut ke rukun ijtihad ya, rukun ijtihad ada 4. Ada realitas atau kasus yang hendak diijtihadi ya. Jadi ada
kasusnya apa, kemudian mujtahidnya. Jadi orang yang benar-benar memiliki persyaratan untuk mengistinbat hukum, ada mujtahid fih ya. Jadi hukum syariatnya ya, termasuk dalil qot'i yang belum ada bukti ya, belum ada bukti dilarang atau ditetapkannya. Kemudian ada dalil syara ya, yang menjadi acuan bagi para mujtahid untuk melaksanakan hukumnya. Ini adalah rukun-rukun ijtihad. Ini nanti akan banyak, sebenarnya sudah banyak kita singgung ya tentang mujtahid ya, tentang kasusnya tadi di awal juga sudah kita singgung. Jadi Bapak anggap ini sambil dijelaskan, nanti akan menemui. Nah, di antara rukunnya tadi ada mujtahid. Nah, adapun tidak semua orang ya bisa berijtihad. Ada beberapa proses atau beberapa syarat sehingga seseorang bisa disebut sebagai seorang mujtahid. Yang pertama, mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran ya, maka ada tafsir ayatul ahkam ya, minimal ya, tahu tentang hal tersebut. Yang kedua, mengetahui sunnah yang berkaitan dengan hukum. Kemudian ada mengetahui ilmu nasih mansuh. Nasih mansuh itu adalah yang dihapus dan belum yang terhapus pemberlakuannya. Ada yang tidak diberlakukan lagi hukumnya. Itu adalah nasih mansuh ya. Seperti misalnya nikah mut'ah, nikah kontrak, kawin kontrak. Ya, dulu memang sempat dibolehkan oleh Nabi ya, tapi ternyata sekarang sudah dihapus kebolehannya. Kemudian mengetahui masalah-masalah yang sudah ijma ya, tentu karena tadi ketika sudah diijma'kan itu dilarang untuk dilakukan ijtihad kembali. Kemudian menguasai metode kias ya, kita sudah bahas kias di pertemuan sebelumnya. Menguasai bahasa Arab, tentu ini adalah ilmu alat ya, nanti berkaitan juga dengan mantiknya, dengan banyak hal ya berkaitan dengan kebahasaan. Kemudian tentu yang juga kita sedang pelajari saat ini adalah menguasai usul fikih dan juga maqasid syariah. Pembahasan maqasid syariah ini sebenarnya sudah dilakukan di kelas 10 semester ganjil. Di pertemuan mendatang mungkin ingin akan beberapa bahas ya untuk maqasid syariah dibahas kembali. Untuk tingkatan mujtahid itu ada 4 tingkatan ya. Ada tingkatan mujtahid mutlak mustaqil. Kalau mujtahid mutlak mustaqil ini adalah mereka berijtihad dan memang punya metode tersendiri ya. Hasil ijtihadnya belum ada atau baru, kemudian metodenya juga metode dia sendiri. Nah, itu adalah mujtahid mutlak mustaqil. Jadi beliau ini adalah orang yang paling tertinggi dalam tingkatan mujtahid. Di antara mereka adalah imam yang 4 ya, ada Imam Hanafi ya, pencetus madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah ya harusnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Hambali ini adalah salah satu kriteria yang mutlak mustaqil. Artinya beliau ini punya produk ijtihad dan punya juga metode tersendiri ya, tidak terikat terhadap orang lain. Ada juga mujtahid mutlak goir mustaqil atau muntasib ya. Jadi kalau tadi mutlak mustaqil itu punya metode tersendiri dan punya produk hukum tersendiri. Nah, kalau mutlak dan goir mustaqil ini secara umumnya ya adalah dia punya hasil ijtihad yang baru ya. Jadi nggak sama memang ijtihadnya dengan para imam madhab misalnya, nggak sama. Dia bisa menghasilkan hal yang baru, kesimpulan hukumnya. Tapi secara metode ternyata sama dengan apa yang dilakukan oleh imam mujtahid tersebut. Ya, maka dia punya
ijtihad tapi dia tidak punya metode, atau ikut metode imam-imam yang sudah ada, itu namanya mujtahid mutlak ghair mustakil atau muntasib. Ada juga mujtahid muqayyad. Ya, mujtahid muqayyad ini adalah mujtahid yang benar-benar terikat keputusannya terhadap imam madhab. Jadi contoh tadi ya, mujtahid ghair mutlak, kita kembali dulu sebentar. Ada Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani. Ya, ini gurunya Imam Syafi'i ya. Ibnu Qasim, Manhaliki dan Az-Za'farani dan Al-Muzani dalam madhab Syafi'i. Ada juga mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad ini dia sangat-sangat ikut dengan hasil ijtihad dari para imam. Jadi dia kalau sudah dibahas oleh para imam itu nggak buat ijtihad lagi. Kalau yang mutlak muntasib itu masih bisa, jadi udah dipatwakan oleh para imam, difatwakan kembali oleh mereka meskipun metodenya sama. Tapi kalau mujtahid mujtahid muqayyad itu kalau yang sudah dibahas oleh para imam, mereka sami'na wa ata'na, jadi tidak buat hukum lagi. Yang mereka ijtihadi adalah hal-hal yang belum dibahas oleh para imam madhab. Nah, belum dibahas oleh para imam madhab, namun secara metode masih sama atau ikut para imam tersebut. Ya, jadi di ijtihadi hal-hal yang belum terdapat dalam imam madhab tersebut, nah, kemudian dilakukan dilakukan metodenya sama dengan apa yang dilakukan oleh imam madhab tersebut. Itu mujtahid muqayyad. Ada pula mujtahid tarjih. Ya, muqayyad itu contoh-contohnya adalah Imam Asy-Syarazi di madhab Syafi'i. Mujtahid tarjih itu bedanya ya dengan mujtahid muqayyad, mutlak, muntasib, itu lebih ke memilih pendapat yang kuat. Ya, jadi kadang di satu madhab itu ada yang berbeda ya antara imam, bahkan pendapat imam tersebut beda ya. Jadi berpendapat dua kali dan beda hukumnya. Atau berbeda dengan mujtahid mutlak ghair mustakil ya, dengan muridnya beda. Ya, maka pendapat-pendapat ini dipilih mana yang lebih kuat. Ya, orang yang memilih-milih ijtihad yang kuat inilah dinamakan mujtahid tarjih. Contoh, kalau di Imam Syafi'i itu ada Imam An-Nawawi, ya, kalau di Hambali itu ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Itu adalah tingkatan mujtahid. Selanjutnya adalah urgensi ijtihad. Apa sih urgensinya kita melakukan ijtihad? Sebenarnya sudah Bapak bahas secara umum ya. Jadi mengungkap hal-hal hukum syariat yang tersembunyi. Jadi sebenarnya syariat Islam itu sangat kaya ya. Tapi perlu seperti tadi Bapak bilang ya, perlu usaha, perlu kesungguhan untuk menggali hukum-hukum yang masih tersimpan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis tersebut. Dicari benang merahnya, connecting the dots ya. Cari benang merahnya dan akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan hukum. Nah, cara kita bersungguh-sungguh untuk menggali tersebut itu namanya ijtihad. Jadi diungkap nih hukum-hukum syariat yang masih tersembunyi. Kemudian mengungkap hukum pada kasus-kasus terkini. Tentu ini sangat penting karena zaman terus berubah ya. Taghayyurul ahkam, kadang bitaghayyurul amkan wal azman wal ahwal. Berubahnya hukum itu kadang mengikuti perubahan zaman, perubahan tempat, dan perubahan keadaan. Maka ijtihad itu dilakukan juga untuk kasus-kasus terkini. Seperti tadi lah kita contohkan ya. Jual beli ya, dulu harus ada penjual, pembeli ketemu, barangnya ada, akadnya dilakukan di tempat tersebut. Nah, itu namanya jual beli. Ya, kalau sekarang kita jual beli online, kita tinggal klik doang, bayar. Orangnya nggak ketemu, barangnya nggak ada, bayarnya akadnya cuma klik doang.
Itu bagaimana hukumnya, tentu itu harus dilakukan ijtihad ya. Jadi syariat sangat adaptif dengan zaman ya, tentu ya. Jadi agar Islam ini adaptif dengan perkembangan zaman yang tidak kaku ya, maka perlu dilakukan ijtihad yang baru, reaktualisasi ya, kadang bahasanya seperti itu. Kekayaan syariat Islam. Jadi Islam itu punya banyak metode ya, tidak satu metode saja untuk menghasilkan suatu hukum. Nah, maka kekayaan pendapat ya, kekayaan qaul para ulama ini menjadi berkah tersendiri, hikmah tersendiri, karena umat bisa memilih apa yang cocok ya dengan keadaan di negaranya atau pada zamannya. Kemudian mengoptimalkan potensi pikiran dan akal. Jadi karena Allah sudah memberi manusia akal dan pikiran, itu dioptimalkan melalui kegiatan berijtihad. Nah, adapun objek-objek ijtihad, ya, objek-objek ijtihad ini ada objek yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Ya, objek ijtihad ya seperti tadi sempat ya dibahas juga, adalah kasus yang tidak memiliki nas hukum. Jadi tidak memiliki nas hukum itu wajib diijtihadi ya, seperti narkoba ya, narkoba tidak ada nas hukumnya, mana yang menyebutkan narkoba itu haram, nggak ada ya, tapi dilakukan ijtihad dengan metode kias ya, menyamakan narkoba dengan khamr ya, ijtihad kiasi ya, ini contoh ya. Nas yang qat'i namun petunjuknya tidak pasti. Maksudnya gimana? Jadi kalau nasnya qat'i, maksudnya kalau dalam hadis misalnya ada yang masih doib, ada yang diragukan bahwa ini benar-benar dari Allah. Ini kalau Al-Qur'an ya, ini benar-benar dari Nabi atau enggak nih hadisnya. Nah, sedangkan kalau yang qat'i namun petunjuknya belum pasti, maksudnya gimana? Jadi ini yakin bahwa ini tuh dari Allah ya, ayat Al-Qur'an tentu pastinya. Dan yakin bahwa ini juga petunjuk dari Nabi karena hadisnya mutawatir misalnya. Tawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang ya. Dan pasti sahih. Namun ternyata petunjuknya masih belum pasti, seperti tadi contohnya ya, masa idah 3 quru, 3 kali suci atau 3 kali haid ya, ini masih harus diijtihadi. Atau misalnya walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf ya, dan bagi orang yang dicerai itu hendaknya memberikan mut'ah dengan cara-cara yang baik. Maksudnya cara-cara yang baik itu segimana ukurannya? Itu kan masih umum ya, masih umum. Segimana dong ukurannya? Maka nanti dibahas atau diijtihadi oleh para ulama. Ya. Ada juga nas yang don dan petunjuknya yang don, sama-sama don ya. Contoh ya, itu nas atau ajaran Nabi yang terdapat dalam hadis-hadis ahad. Satu riwayat misalnya atau 2 riwayat ya gharib. Nah, dicari ya kandungannya apa? Kandungannya ternyata don juga ya, don juga. Contoh ya tentang hukum khiyar ya. Hak untuk memilih ya, memilih ketika masih berada dalam tempat jual beli misalnya. Malam yatafarraqo ya. Jadi selama belum berpisah itu punya hak khiyar ya. Nah, ini bisa menjadi objek ijtihad ya, banyak sekali. Kalau ajaran yang ketiga ini paling banyak ya yang diijtihadi. Dan penyebab ya kenapa perbedaan pendapat itu banyak, yaitu di kasus yang ketiga, nasnya masih don, petunjuknya don juga ya. Nanti kita akan beberapa singgung ya ini di semester
genap. Objek dilarang untuk ijtihad. Sebenarnya kita sudah singgung tadi ya, itu adalah nas yang qot'i dan petunjuk yang qot'i. Ya, seperti tadi zina dicambuk 100 kali, nggak bisa diijtihadi jadi 200 atau jadi 50 ya. Atau hukum-hukum yang sudah berstatus ijma ya, seperti Abu Bakar menjadi khalifah dan pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat itu sudah menjadi ijma para ulama pada saat itu. Jadi dilarang untuk diijtihadi kembali. Misalnya pas saya pengen ngumpulin Al-Quran ya, buat Al-Quran lagi versi terbaru ya, edisi revisi ya, nggak bisa ya. Dan terakhir ada macam-macam ijtihad ya. Dari segi dalil pedoman ada ijtihad bayani, ada ijtihad qiyasi, dan ada ijtihad istislahi. Ijtihad bayani itu ijtihad mencari nas ya, mencari nasnya, mencari yang dalam Al-Quran dan hadis ya, dicari. Itu adalah ijtihad bayani. Ada juga ijtihad qiyasi, nanti dikiaskan ya, hukumnya dikiaskan. Ada juga istislahi, hukumnya nanti dicari maslahatnya seperti apa, yang maslahat seperti apa, dan apakah menolak mandorot ya, menghindarkan mandorot atau mendatangkan manfaat, itu nanti diijtihadi. Ada juga dari hasil ijtihadnya ada ijtihad intiqai ya, ada ijtihad insya'i. Kalau intiqai itu ijtihad yang memang seperti mujtahid tarjih lah. Jadi mencari pendapat-pendapat madhab yang memang sudah ada, dicari mana yang lebih rojih. Sedangkan kalau ijtihad insya'i itu lebih kepada ijtihad yang baru ya, metode yang baru, karena ada perkembangan yang baru. Contoh mikot ya, mikotnya orang Indonesia itu dari mana ya, karena pakai kapal terbang ya, apakah masih dalam kapalnya langsung ya, atau nanti sesudah di bandara melewati batas-batas ihram. Secara objek pelaksanaan ya ada ijtihad fardi, ada ijtihad jama'i. Jadi ijtihad fardi itu adalah ijtihad secara mandiri ya, karena tentu misalnya persoalannya tidak terlalu multidimensi. Contoh soal tayamum ya, itu cukup mujtahid aja. Tapi kalau ijtihad jama'i itu biasanya kasus-kasusnya multidimensional. Jadi ada tuntutan hukumnya, ada tuntutan ilmiahnya. Nah, maka dilakukan ijtihad jama'i. Contoh misalnya bayi tabung ya, tentu gak bisa ulama langsung menyimpulkan saja, kecuali memang ulamanya dokter juga ya, dokter kandungan misalnya, dokter yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi biasanya mengundang dari pihak medis, misalnya bagaimana sih ketentuan atau hal-hal yang dilakukan ketika bayi tabung tersebut. Nah, maka setelah mendengar hal tersebut akhirnya dirumuskan oleh para ulama, oh hukumnya seperti ini. Itu namanya ijtihad jama'i, jadi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam konsep ijtihad ini. Intinya Bapak ingin kalian memahami bahwa ijtihad ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mencapai kriteria ya. Ijtihad memang penting dilakukan karena agar ajaran Islam ini tetap relate ya dengan perkembangan zaman, dengan hal-hal yang baru. Namun dilakukan oleh orang yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Jadi jangan heran kalau ada hukum-hukum baru ya, kalau ada hal-hal yang difatwakan, itu merupakan pelaksanaan atau pengamalan dari ijtihad ya, dalam hukum Islam. Oke, terima kasih. Billahi fisabilil haq, mustaqbil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.